Aku tak pernah mengira bahwa aku yang hanya seorang janda penjual gorengan pinggir jalan bisa menikah dengan seorang pengusaha kaya yang selama ini menyamar demi mengenalku. Dan beginilah kisahku. Matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi kota, meninggalkan jejak cahaya jingga yang lembut di langit. Di pinggir jalan raya yang ramai, seorang wanita muda duduk di samping gerobak kecilnya, menggoreng pisang dan tahu dengan cekatan. Asap tipis mengepul dari wajan berisi minyak panas, membawa aroma harum yang menggugah selera. Wanita itu adalah Dewi, seorang janda muda berusia 27 tahun yang telah menjalani hidup penuh perjuangan sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Dewi bukanlah wanita yang suka mengeluh. Ia memilih bangkit meski hidup tak pernah mudah baginya. Setelah kepergian suaminya, ia harus menghadapi cemoohan keluarga mantan suaminya. Mereka menganggap Dewi sebagai penyebab kemiskinan keluarga karena tidak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi suaminya semasa hidup. Kata-kata menyakitkan seperti janda miskin sering terlontar dari bibir mereka, membuat Dewi semakin tertutup dan fokus bekerja keras demi bertahan hidup. Setiap hari, Dewi bangun sebelum fajar untuk menyiapkan bahan-bahan gorengannya. Ia membeli bahan segar dari pasar tradisional, mencuci, dan mengirisnya dengan teliti, agar hasil masakannya selalu memuaskan pelanggan. Meski hidupnya sederhana, Dewi memiliki prinsip yang kuat. Apapun yang ia kerjakan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Itulah sebabnya gorengannya selalu laris manis. Bahkan banyak pelanggan setia yang datang hanya untuk menikmati keramahan dan senyum hangatnya. Namun, di balik senyum itu, ada luka yang masih tersimpan dalam hatinya. Trauma masa lalu membuatnya enggan membuka diri kepada siapapun. Ia tak ingin merasakan sakit hati lagi. Bagi Dewi, hidup sendiri lebih baik daripada harus kehilangan orang yang dicintainya sekali lagi. Suatu sore, saat Dewi sedang sibuk melayani, pelanggan, seorang pria muda, mendekati gerobaknya. Pria itu tampak bersahaja dengan kaos polos dan celana jeans sederhana. Ia memesan beberapa gorengan sambil tersenyum ramah. "Sore, Mbak. Seporsi pisang goreng sama tahu isi, ya," katanya dengan nada suara yang lembut. Dewi mengangguk dan mulai mengemas pesanannya. Saat menyerahkan bungkusan gorengan, ia melihat pria itu menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kelembutan dalam sorot matanya, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. "Terima kasih, Mbak," ucapnya sambil membayar dengan uang pas. Pria itu bernama Arif. Sejak pertemuan pertama itu, ia mulai sering datang ke gerobak Dewi. Awalnya, Dewi tidak terlalu memperhatikan kehadirannya. Namun lama-kelamaan, ia mulai menyadari bahwa Arif selalu memesan gorengan dengan jumlah yang sama dan selalu datang di waktu yang hampir sama setiap harinya. Obrolan mereka pun semakin panjang, meski masih terbatas pada topik-topik ringan seperti cuaca atau resep gorengan. Arif selalu terlihat tulus dan hangat dalam setiap percakapan. Ia sering bertanya tentang kehidupan Dewi, namun tidak pernah menyinggung hal-hal yang sensitif. Dewi merasa nyaman berbicara dengannya, meskipun ia masih menjaga jarak. Baginya, Arif hanyalah salah satu pelanggan biasa. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan saat itu. Namun, tanpa disadari, benih-benih rasa nyaman mulai tumbuh di hati Dewi. Ia mulai menantikan kedatangan Arif setiap sore, meskipun ia belum siap untuk membuka hatinya sepenuhnya. Bagaimanapun, trauma masa lalu masih membayangi pikirannya. Ia takut terluka lagi jika ternyata Arif hanya berpura-pura baik padanya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Dewi tetap berjalan seperti biasa. Ia terus bekerja keras, menjual gorengan, di pinggir jalan sambil berusaha melupakan kesedihan yang pernah ia alami. Namun, kedatangan Arif membawa angin segar dalam hidupnya. Meski belum menyadarinya sepenuhnya, Dewi mulai merasa bahwa mungkin saja ada harapan baru di balik semua perjuangannya. Selama ini, hari-hari berlalu, dan kedatangan Arif ke gerobak gorengan Dewi semakin terasa seperti rutinitas yang menyenangkan. Pria itu selalu datang menjelang sore, memesan pisang goreng atau tahu isi dengan senyum hangat yang tak pernah pudar. Obrolan, mereka pun mulai berkembang dari sekadar basa-basi menjadi percakapan yang lebih mendalam. Arif sering menanyakan tentang kehidupan Dewi,
Bagaimana ia memulai usaha gorengannya, bagaimana ia menghadapi tantangan sehari-hari, bahkan tentang impian-impian kecil yang ingin ia wujudkan. Awalnya, Dewi merasa ragu untuk membuka diri. Ia masih membawa beban luka dari masa lalunya, trauma yang membuatnya sulit mempercayai orang lain. Namun, ada sesuatu dalam sikap Arif yang membuatnya merasa nyaman. Pria itu tidak pernah memaksanya untuk berbicara tentang hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Sebaliknya, ia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan saran bijak tanpa terkesan menggurui. Suatu hari, saat Dewi sedang membersihkan gerobaknya setelah seharian berjualan, Arif datang lebih awal dari biasanya. "Mbak, boleh saya bantu?" tanyanya sambil tersenyum. Dewi sempat ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Mereka berdua bekerja bersama, membersihkan gerobak dan merapikan bahan-bahan yang tersisa. Saat itulah Arif mulai berbicara tentang dirinya sendiri. "Aku juga pernah melalui masa-masa sulit," katanya pelan. "Dulu, aku hampir menyerah karena merasa tidak ada yang peduli. Tapi ternyata, ada orang-orang yang mau membantu meski hanya dengan hal-hal kecil." Dewi mendengarkannya dengan seksama, merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin saja ada orang yang benar-benar peduli padanya tanpa syarat. Namun, di balik rasa nyaman itu, ada keraguan yang mulai mengendap di hati Dewi. Ia mulai curiga. Arif terlihat terlalu baik untuk menjadi karyawan biasa seperti yang ia klaim. Setiap kali Dewi bertanya tentang pekerjaannya, Arif selalu menghindar dengan alasan ringan. "Aku hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan," katanya suatu hari. Tidak ada yang istimewa. Keraguan Dewi semakin bertambah ketika salah satu pelanggan, tetapnya Bu Siti, mencoba meyakinkannya bahwa Arif pasti punya maksud tersembunyi. "Janda miskin sepertimu, mana mungkin dia benar-benar tertarik padamu," katanya dengan nada sinis. "Dia pasti hanya kasihan sama kamu, Dewi." Komentar itu membuat Dewi terpukul. Meskipun ia tahu bahwa Bu Siti sering iri melihat kedekatannya dengan Arif, kata-kata itu tetap meninggalkan bekas di hatinya. Ia mulai mempertanyakan hubungannya dengan Arif. Apakah pria itu benar-benar tulus mencintainya? Ataukah ia hanya berpura-pura baik karena kasihan? Puncak keraguannya terjadi pada suatu sore ketika Arif tidak datang ke gerobaknya. Biasanya, ia selalu hadir tepat waktu, tetapi hari itu ia tidak muncul sama sekali. Dewi merasa cemas, meskipun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Apakah Arif sudah bosan dengannya? Atau apakah ia telah menemukan wanita lain yang lebih baik? Namun, keesokan harinya, Arif muncul dengan wajah penuh penyesalan. "Maafkan aku, Mbak," katanya dengan nada khawatir. "Kemarin aku harus menyelesaikan urusan mendadak di kantor. Aku tidak bisa memberitahumu karena handphoneku mati." Dewi hanya mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Beberapa hari kemudian, Arif mengambil langkah besar. Ia mengajak Dewi untuk makan malam di sebuah warung sederhana di dekat pasar. Awalnya, Dewi ragu untuk menerima ajakan itu, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri. Mereka duduk berhadapan di meja kayu kecil, menikmati hidangan sederhana sambil berbincang ringan. Di tengah percakapan, Arif tiba-tiba menggenggam tangan Dewi dengan lembut. "Mbak Dewi," katanya dengan suara penuh keyakinan. "Aku tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Bukan karena kasihan, tapi karena aku melihat betapa kuat dan hebatnya dirimu. Aku ingin menjalin hubungan yang serius denganmu, jika kau bersedia." Dewi terdiam. Hatinya dipenuhi oleh campuran emosi, bahagia, takut, dan bingung. Ia ingin mempercayai Arif, tetapi trauma masa lalunya masih menghantui pikirannya. Namun, setelah beberapa saat berpikir, ia memutuskan untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri. Aku butuh waktu untuk memikirkannya," katanya pelan. "Tapi aku bersedia mencoba." Arif tersenyum lega. "Terima kasih, Mbak Dewi. Aku akan selalu sabar menunggu jawabanmu." Hari-hari setelah pengakuan Arif berlalu dengan perasaan campur aduk dalam diri Dewi.
Meski ia telah memberikan kesempatan untuk mencoba menjalin hubungan lebih serius, keraguan masih menghantui pikirannya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia pungkiri. Kehadiran Arif membawa perubahan positif dalam hidupnya, baik secara emosional maupun praktis. Salah satu perubahan terbesar adalah usaha gorengannya yang mulai berkembang pesat. Arif sering memberikan saran-saran kecil yang tampaknya sederhana tetapi memiliki dampak besar. Misalnya, ia menyarankan Dewi untuk memperluas menu gorengannya dengan menambahkan beberapa variasi baru seperti bakwan jagung atau risol sayuran. Ia juga mendorong Dewi untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan usahanya. "Aku tahu, Mbak, Dewi pasti bisa menjangkau lebih banyak pelanggan kalau mau coba promosi online," kata Arif suatu sore sambil membantu Dewi membersihkan gerobak. Sekarang banyak orang yang suka memesan makanan lewat aplikasi. Awalnya, Dewi merasa ragu. Ia tidak terbiasa dengan teknologi modern dan khawatir akan sulit mengikuti tren tersebut. Namun, Arif dengan sabar membimbingnya langkah demi langkah. Ia bahkan membantu Dewi membuat akun media sosial khusus untuk usahanya, lengkap dengan foto-foto menarik dari gorengannya yang lezat. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu singkat, pesanan mulai berdatangan dari pelanggan baru yang sebelumnya tidak pernah datang ke gerobaknya. Tidak hanya itu, Arif juga diam-diam membantu Dewi memperbaiki gerobaknya yang sudah mulai reyot. Suatu malam saat Dewi sedang tidur, ia mendapati gerobaknya telah diperbaiki dengan rapi. Roda yang sering macet kini berfungsi dengan lancar, dan bagian atapnya diperkuat agar tidak bocor saat hujan. Ketika Dewi bertanya tentang hal itu keesokan harinya, Arif hanya tersenyum dan berkata, "Aku cuma ingin membantu, Mbak. Lagi pula aku punya teman yang jago soal ini." Meskipun Dewi merasa bersyukur atas semua bantuan Arif, ia mulai curiga lagi. Pria itu terlalu baik, terlalu sempurna, dan terlalu misterius. Setiap kali Dewi bertanya tentang pekerjaannya, Arif selalu menghindar dengan alasan ringan. "Aku cuma karyawan biasa, Mbak," katanya suatu hari. Tidak ada yang istimewa. Namun Dewi mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan penampilan Arif. Pakaian yang ia kenakan meskipun sederhana, tampak sangat rapi dan mahal. Jam tangannya juga terlihat seperti merek ternama. Bahkan, cara dia berbicara kadang-kadang terdengar lebih formal daripada karyawan biasa. Semua itu membuat Dewi semakin penasaran, tetapi ia memilih untuk tidak menanyakannya langsung karena takut melukai perasaan Arif. Di sisi lain, hubungan mereka semakin dekat. Arif sering mengajak Dewi keluar untuk makan malam sederhana atau sekadar berjalan-jalan di taman. Mereka berbagi cerita tentang masa kecil mereka, impian-impian yang ingin mereka wujudkan, dan harapan-harapan kecil untuk masa depan. Dewi mulai merasa nyaman dengan kehadiran Arif, meskipun trauma masa lalunya masih sesekali muncul dalam bentuk mimpi buruk atau ketakutan irasional. Namun, ada satu momen yang benar-benar mengubah pandangan Dewi tentang Arif. Suatu hari, saat Dewi sedang sibuk melayani pelanggan, seorang pria muda dengan jas rapi dan kacamata hitam mendekati gerobaknya. "Permisi, Mbak Dewi?" tanyanya sopan. "Saya dari perusahaan tempat Pak Arif bekerja. Ada dokumen penting yang harus disampaikan padanya." Dewi terkejut. "Pak Arif, dia ada di mana?" Pria itu tersenyum tipis. "Seharusnya beliau ada di kantor, tapi saya mendapat informasi bahwa beliau sering ke sini. Apakah Mbak Dewi tahu di mana saya bisa menemukannya?" Dewi hanya bisa menggeleng. Setelah pria itu pergi, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa orang dari perusahaan Arif mencarinya di sini? Apakah Arif benar-benar seorang karyawan biasa seperti yang ia klaim? Keraguannya semakin bertambah ketika salah satu pelanggan tetapnya, Bu Siti, kembali menyebarkan gosip. Katanya, pria itu bukan karyawan biasa loh. Bisik Bu Siti dengan nada sinis. Dia direktur perusahaan besar yang sedang menyamar. "Jelas saja dia bisa begitu baik sama kamu, Dewi. Pasti cuman sandiwara." Dewi merasa bingung dan marah pada dirinya sendiri. Mengapa ia tidak pernah mempertanyakan identitas Arif lebih dalam? Namun, di tengah kebimbangannya, ia ingat kata-kata Arif. "Aku mencintaimu apa adanya." Kata-kata itu terus terngiang di benaknya, membuatnya bertanya-tanya apakah Arif benar-benar tulus, meskipun ia menyembunyikan sesuatu. Akhirnya,
Dewi memutuskan untuk menghadapi Arif secara langsung. Saat mereka bertemu di sore hari, Dewi menatapnya dengan tegas. Arif, aku butuh kejujuranmu. Siapa sebenarnya dirimu? Arif terdiam sejenak. Ia tampak bimbang, tetapi akhirnya ia menghela napas panjang. Mbak Dewi, aku memang belum sepenuhnya jujur padamu. Aku adalah direktur perusahaan besar. Aku menyamar sebagai karyawan biasa, karena ingin mengetahui karakter asli calon pasanganku. Aku tidak ingin orang-orang hanya mendekatiku karena status atau uangku. Dewi terdiam. Hatinya dipenuhi oleh campuran emosi, marah, kecewa, tetapi juga lega. Ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi satu hal yang ia yakini adalah bahwa Arif tetaplah pria yang tulus mencintainya. Dengan senyum lembut ia berkata, "Aku tidak peduli siapa dirimu sebenarnya, Arif. Bagiku, kamu tetaplah pria sederhana yang mencintaiku apa adanya." Arif tersenyum lega, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Mbak Dewi. Aku janji tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu lagi." Setelah pengakuan Arif tentang identitas aslinya, hubungan Dewi dan Arif memasuki fase baru. Meskipun Dewi telah menerima kebenaran itu dengan hati lapang, ada rasa canggung yang tak terhindarkan di antara mereka. Dewi masih mencoba mencerna kenyataan bahwa pria yang selama ini ia kenal sebagai karyawan biasa ternyata adalah direktur perusahaan besar. Namun, sikapnya tetap tenang dan bijaksana. Ia memutuskan untuk tidak mempermasalahkan masa lalu Arif, melainkan fokus pada niat baiknya. Arif sendiri merasa lega karena akhirnya bisa jujur kepada Dewi. Namun, ia juga merasa bersalah karena telah menyembunyikan identitasnya selama ini. "Aku benar-benar minta maaf, Mbak Dewi," katanya suatu sore saat mereka duduk berdua di taman dekat pasar. "Aku tidak bermaksud menipumu. Aku hanya ingin memastikan bahwa orang-orang yang mendekatiku benar-benar mencintaiku apa adanya." Dewi tersenyum lembut. "Aku mengerti, Arif. Tapi lain kali aku harap kamu tidak menyembunyikan hal-hal penting dariku lagi. Kita harus saling percaya sepenuhnya jika ingin menjalani hubungan ini dengan serius." Arif mengangguk dengan penuh keyakinan. "Aku janji, Mbak Dewi. Aku akan selalu jujur padamu mulai sekarang." Hubungan mereka semakin erat setelah momen itu. Arif mulai lebih terbuka tentang pekerjaannya, meskipun ia tetap menjaga privasi agar tidak membuat Dewi merasa terbebani. Ia bahkan mengajak Dewi untuk mengunjungi kantor perusahaannya suatu hari. Awalnya, Dewi ragu untuk menerima ajakan itu, tetapi ia akhirnya setuju karena ingin lebih memahami dunia Arif. Ketika mereka tiba di gedung megah tempat Arif bekerja, Dewi merasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda. Semua orang di sana tampak sangat profesional, mengenakan jas rapi dan berbicara dengan nada formal. Arif memperkenalkan Dewi kepada beberapa rekan kerjanya yang menyambutnya dengan ramah. Namun, ada satu hal yang membuat Dewi merasa sedikit tidak nyaman. Beberapa orang tampak terkejut melihat bahwa direktur perusahaan mereka memiliki hubungan dengan seorang pedagang gorengan. "Jadi, ini wanita yang selama ini kamu ceritakan?" tanya salah satu rekan Arif dengan nada bercanda. "Ternyata dia jauh lebih cantik daripada yang kubayangkan." Dewi hanya tersenyum tipis, meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit tidak nyaman. Setelah kunjungan itu, ia mulai mempertanyakan apakah dirinya benar-benar cocok dengan Arif. Bagaimana mungkin seorang direktur perusahaan besar bisa hidup bahagia dengan seorang janda miskin yang dulunya hanya pedagang gorengan? Namun Arif segera menyadari ketidaknyamanan Dewi. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras rumah kontrakannya, Arif menggenggam tangan Dewi dengan lembut. "Mbak Dewi, aku tahu mungkin ada banyak hal yang membuatmu ragu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu bukan karena status sosial atau materi. Aku mencintaimu karena siapa dirimu, wanita yang kuat, pekerja keras, dan penuh kasih sayang." Dewi menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya takut kalau kita terlalu berbeda, Arif. Aku takut tidak bisa memberikan kebahagiaan yang kamu butuhkan." Arif tersenyum hangat. "Kebahagiaan tidak diukur dari seberapa besar rumah kita,
atau seberapa mahal mobil yang kita kendarai. Bagiku, kebahagiaan adalah bisa bersama orang yang aku cintai, tanpa syarat. Kata-kata itu melelehkan semua keraguan Dewi. Ia mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak memandang status sosial atau materi. Yang terpenting adalah kejujuran, ketulusan, dan rasa saling menghargai. Beberapa bulan kemudian, Arif mengajukan pertanyaan penting dalam hidup Dewi. Suatu malam, saat mereka sedang berjalan-jalan di tepi pantai, Arif tiba-tiba berlutut di hadapan Dewi dengan sebuah kotak kecil di tangannya. "Mbak Dewi," katanya dengan suara penuh emosi, "maukah kamu menjadi istriku?" Dewi terdiam sesaat, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan mendapatkan kesempatan kedua untuk membangun keluarga. Dengan senyum lembut, ia mengangguk. "Ya, Arif, aku mau." Mereka berpelukan erat, ditemani oleh suara ombak yang bergulung-gulung di kejauhan. Saat itulah Dewi menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Meskipun ia datang dari latar belakang yang sederhana, ia telah menemukan cinta sejati yang tulus dan tanpa syarat. Namun, ujian kejujuran belum sepenuhnya berakhir. Saat persiapan pernikahan dimulai, keluarga mantan suami Dewi kembali mencemoohnya. "Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia cuma kasihan sama kamu," kata salah satu anggota keluarga itu dengan nada sinis. Dewi tidak lagi terpengaruh oleh komentar-komentar negatif tersebut. Ia tahu bahwa Arif mencintainya dengan sepenuh hati, dan itu sudah cukup baginya. Ia memilih untuk fokus pada kebahagiaannya sendiri, tanpa memedulikan omongan orang lain. Hari pernikahan pun tiba. Dewi dan Arif mengucapkan janji suci di hadapan keluarga dan teman-teman mereka. Saat acara resepsi dimulai, barulah semua tamu undangan mengetahui identitas asli Arif sebagai direktur perusahaan besar. Semua orang terkejut, termasuk keluarga mantan suami Dewi yang sebelumnya meremehkannya. Namun, Dewi tetap tenang. Saat Arif berdiri di sampingnya, ia tersenyum lembut dan berkata, "Bagiku, kamu tetaplah pria sederhana yang mencintaiku apa adanya." Kata-kata itu membuat semua orang terharu, termasuk Arif, yang memeluk Dewi dengan penuh rasa syukur. Namun, ujian kejujuran belum sepenuhnya berakhir. Saat persiapan pernikahan dimulai, keluarga mantan suami Dewi kembali mencemoohnya. "Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia cuma kasihan sama kamu," kata salah satu anggota keluarga itu dengan nada sinis. Dewi tidak lagi terpengaruh oleh komentar-komentar negatif tersebut. Ia tahu bahwa Arif mencintainya dengan sepenuh hati, dan itu sudah cukup baginya. Ia memilih untuk fokus pada kebahagiaannya sendiri, tanpa memedulikan omongan orang lain. Hari pernikahan pun tiba. Dewi dan Arif mengucapkan janji suci di hadapan keluarga dan teman-teman mereka. Saat acara resepsi dimulai, barulah semua tamu undangan mengetahui identitas asli Arif sebagai direktur perusahaan besar. Semua orang terkejut, termasuk keluarga mantan suami Dewi yang sebelumnya meremehkannya. Namun, Dewi tetap tenang. Saat Arif berdiri di sampingnya, ia tersenyum lembut dan berkata, "Bagiku, kamu tetaplah pria sederhana yang mencintaiku apa adanya." Kata-kata itu membuat semua orang terharu, termasuk Arif, yang memeluk Dewi dengan penuh rasa syukur. Setelah pernikahan mereka, kehidupan Dewi dan Arif berubah secara signifikan, tetapi tidak dalam cara yang membuat Dewi kehilangan jati dirinya. Meskipun kini ia tinggal di rumah mewah dengan fasilitas lengkap, Dewi tetap mempertahankan gaya hidup sederhananya. Ia masih bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan bagi Arif, dan bahkan tetap menjalankan usaha gorengannya, meskipun sekarang ia memiliki lebih banyak waktu luang. "Aku tidak ingin meninggalkan usahaku," kata Dewi suatu hari, ketika Arif mencoba membujuknya untuk berhenti bekerja. "Gorengan ini adalah bagian dari hidupku, Arif. Aku merasa bahagia saat bisa melihat pelanggan tersenyum setelah menikmati masakanku." Arif mengerti dan mendukung penuh keputusan Dewi. Ia bahkan membantu Dewi memperluas usahanya dengan membuka cabang kecil di beberapa lokasi strategis di kota. Usaha itu berkembang pesat, dan Dewi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Seorang wanita yang dulunya hanya pedagang gorengan, kini berhasil membangun bisnis yang sukses tanpa meninggalkan nilai-nilai kesederhanaannya.
Namun, kebahagiaan mereka tidak hanya terbatas pada kesuksesan materi. Hubungan mereka semakin erat karena didasari oleh kejujuran, pengertian, dan rasa saling menghargai. Setiap malam, mereka selalu meluangkan waktu untuk berbincang tentang hari mereka, berbagi cerita, lucu, atau sekadar duduk berdua di teras sambil menikmati teh hangat. Dewi merasa bahwa ia akhirnya menemukan cinta sejati yang tulus dan tanpa syarat. Suatu hari, keluarga mantan suami Dewi datang mengunjunginya. Mereka tampak canggung dan ragu-ragu saat pertama kali masuk ke rumah mewah Dewi. Namun, Dewi menyambut mereka dengan senyum hangat, sama seperti dulu ketika ia masih hidup sederhana. "Silakan duduk," katanya ramah. "Aku sudah menyiapkan teh dan camilan." Keluarga itu awalnya datang dengan maksud untuk meminta maaf atas semua cemoohan yang pernah mereka lontarkan. Namun, mereka juga penasaran, bagaimana mungkin seorang janda miskin bisa hidup bahagia bersama direktur perusahaan besar? Dewi hanya tersenyum lembut dan berkata, "Kebahagiaan tidak diukur dari seberapa besar rumah kita atau seberapa mahal mobil yang kita kendarai. Bagiku, kebahagiaan adalah bisa hidup bersama orang yang mencintaiku apa adanya." Kata-kata itu membuat keluarga mantan suaminya terdiam. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah salah menilai Dewi selama ini. Dengan mata berkaca-kaca, satu anggota keluarga itu berkata, "Maafkan kami, Dewi. Kami tidak pernah tahu betapa kuat dan hebatnya dirimu." Dewi hanya tersenyum dan memeluk mereka. "Tidak apa-apa. Yang penting, kita bisa memulai hubungan baru dengan lebih baik." Beberapa bulan kemudian, Dewi dan Arif dikaruniai anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Aditya. Kelahiran Aditya membawa kebahagiaan baru dalam keluarga kecil mereka. Dewi merasa bahwa hidupnya kini telah sempurna. Ia memiliki suami yang mencintainya dengan sepenuh hati, seorang anak yang lucu, dan usaha yang sukses tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip hidupnya. Namun, Dewi tidak pernah melupakan perjuangannya selama ini. Ia sering bercerita kepada Aditya tentang masa-masa sulit yang pernah ia alami, bukan untuk membuat anaknya merasa iba, tetapi untuk mengajarkan pentingnya kerja keras, ketulusan, dan rasa syukur. "Jangan pernah takut untuk bermimpi, Nak," katanya suatu hari saat menidurkan Aditya. "Selama kamu bekerja keras dan tetap rendah hati, Tuhan pasti akan membuka jalan untukmu." Cerita Dewi dan Arif menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang status sosial atau materi. Yang terpenting adalah kejujuran, ketulusan, dan rasa saling menghargai. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, mereka berhasil membangun kehidupan yang harmonis karena didasari oleh cinta yang tulus dan tanpa syarat. Di akhir cerita, Dewi duduk di teras rumahnya, menatap langit senja yang indah sambil memegang tangan Arif. Di pangkuannya, Aditya tertidur pulas dengan senyuman manis di wajahnya. Dewi merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi takut akan masa depan, karena ia tahu bahwa selama ada cinta dan kejujuran, segala sesuatu akan baik-baik saja.